acara Maulid Nabi. Demikian juga peringatan Isra Mi'raj. Maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Jadi mengkhususkan waktu. Tapi nggak apa-apa, misalnya orang ingin belajar ingin tahu tentang Isra wal Mi'raj, ingin tahu tentang Nabi SAW, kemudian dibuat pengajian yang mendekati waktu tersebut, insya Allah tidak menjadi masalah. Ya, begitu Bu. Ya Bu. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal sebenarnya belum jelas atau belum tahu persisnya. Ya, kalau saya lebih cenderung lebih bagus untuk meninggalkan. Ya, kenapa? Karena generasi awal Islam yang mereka jauh lebih bagus agamanya daripada kita tidak pernah melakukan. Tapi kita bertoleran dengan sebagian orang yang, karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan nggak jadi masalah karena selama acara yang dibuat acara-acara yang positif, bukan kemudian Maulid Nabi dangdutan. Nah ini jelas mereka nggak boleh. Tapi misalnya acara Maulid Nabi, lalu dibacakan biografi Rasulullah, ya, atau dibacakan kitab-kitab yang berbicara tentang kehidupan beliau, maka para ulama mengatakan yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau saya sendiri lebih condong pada pendapat ya sebaiknya tidak. Kenapa? Karena generasi awal Islam tidak pernah melakukannya. Begitu ya Bu ya? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang banyak masalah. Iya. Jadi tidak semangat hidup dan beribadah. Sering marah dan lebih sensitif. Apakah saya betul? Apa yang harus saya lakukan supaya Baik ya. Ini ibu-ibu mohon perhatiannya sebentar. Ini pertanyaan penting karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada masa di mana ketika kita ditimpa musibah atau sebuah permasalahan, kita menjadi malas untuk beribadah. Ini jangan seperti itu. Justru ketika ada masalah yang menimpa kita, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang memberikan jalan keluar bagi kita adalah Allah? Maka kenapa kemudian kita malah menjauh dari Allah? Dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini bagusnya dihafalkan oleh ibu-ibu. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. At-Talaq ayat yang ketiga. Itu dicatat. Maka kalau kita menghadapi masalah, justru harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita merasa malas? Yang pertama, senantiasa berdoa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita berdoa kepada Allah. Kita nggak bisa jadi hamba yang taat kecuali dengan taufik dari Allah. Maka kita minta bantuan dari Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Jadi ini yang perlu kita baca. Kemudian apalagi Ustadz yang bisa membuat saya semangat? Bergaulah dengan orang-orang soleh. Pergaulan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, dia akan saling mengingatkan, saling mengajak pada kebaikan, ya, saling menasehati, sehingga kita lebih bersemangat. Makanya kata para ulama itu, sholat berjamaah itu salah satu fungsinya adalah agar seseorang itu bersemangat dalam beribadah. Melihat ada teman-temannya bareng-bareng, ya, dia pun semakin bersemangat. Kemudian yang ketiga, kalau kita malas dalam ibadah, banyak-banyak beristighfar. Kenapa ibu-ibu?
Karena yang menggerakkan kita untuk beribadah itu adalah kolbu kita. Kalau kolbu kita itu dipenuhi dengan kotoran akibat dosa dan maksiat, maka wajar kalau kita malas untuk beribadah. Maka ibu-ibu perlu taubat dan istighfar. Dalam hadits Abu Hurairah, Nabi menyebutkan bahwa seorang hamba, inna ibna Adam idza akhta'a aw aznaba nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang anak Adam itu kalau dia melakukan perbuatan dosa, maka akan dititikkan di hatinya sebuah noda hitam. Kalau dia meninggalkan kemaksiatannya kemudian dia bertobat dan istighfar, maka dihapus. Seger lagi hatinya, semangat lagi dia untuk melakukan ibadah. Nah, kemungkinan besar rasa malas itu muncul karena dosa itu sudah bertumpuk-tumpuk di hati kita, sehingga kita malas untuk melakukan ibadah. Bukankah Nabi mengatakan, fa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Ada dalam tubuh manusia itu segumpal daging yang kalau segumpal daging ini baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa itu adalah kolbunya. Maka kita harus bersihkan kolbu kita dari dosa dan kemaksiatan. Mungkin itu ya tips yang bisa saya berikan. Ya, kalau dikatakan apakah saya futur? Ya futur. Futur itu artinya malas. Ya, tidak bersemangat pada kebaikan. Ya. Silakan. Silakan. Masih ada. Tadi yang tadi ini siapa ya? Ketahuan jadinya, Bu. Oh iya, apa saja. Iya. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Riba. Riba sekarang itu kan kita hanya menambahkan dan pembayaran. Nah, maksudnya itu kalau dia bayarnya tetap, berapapun dia meminjam dan diberikan, berapa dia harus bayar, tapi ada biaya-biaya yang lain itu karena lebih besar. Apakah itu termasuk dalam riba? Saya khawatir itu kamuflase. Biaya apa yang dikeluarkan? Soal biaya, jadi dia meminjam uang katakanlah 1 juta. Ya. Dia benar uang 1 juta. Ya. Tapi dia harus membayar biaya administrasi, biaya profesi, biaya honorer, dan operasional. Itu dibayarkan tidak mau dikeluarkan dari yang dia terima. Dia harus membayar itu Tambahan. Nah, makanya itu kadang-kadang menjadi kamuflase untuk menutupi riba. Biaya administrasi, berapa sih administrasi yang dikeluarkan? Berapa kertas sih yang dikeluarkan? Nggak banyak kan? ya. Nah, Seperti saya dia ambil 2 untuk 2 proyek, 1 perjanjian, 1 yang diterima, jadi 20.000. nah kalau itu jelas ada. Biaya administrasi karena dia membuat 1 perjanjian yang harus diterima, itu persentasenya dia menetapkan sebesar katakanlah 2%. Nah, kok pakai persen? Harusnya kan enggak. Jadi dia mengatakan berapa biaya administrasinya sekitar sekian, dia memberikan itu. Terus kalau biaya profesi sekian kan itu, nah sebenarnya dia untuk ternyata lumayan juga. Iya. Iya. Oh, bunganya kalau dia menggadaikan. Dia harus tambahan 10%. Oke. Oke. Tertutup. Iya, iya. Akal-akalan riba, sebaiknya tinggalkan riba. Iya. Iya. Intinya Bu, kalau dia itu biaya administrasinya memang sesuai dengan apa yang dikeluarkan, nggak jadi masalah. Seperti materai tadi 20.000, memang 20.000. Tapi kalau dia mengambil keuntungan dengan biaya-biaya tadi itu sama dengan riba, kamuflase saja. Ya. Bisa ada yang
ini. Jadi kalau di pengumpulan KT, saya di pengumpulan KT kompak, pengumpulan KT itu biasanya ada salisma atau ada arisan KT misalnya. Ya, ha. Dan di arisan dan salisma itu ada pinjaman. Kita menabung. Nah, uang tabungan yang kumpulan itu biasanya supaya dipinjam lagi ke sesama Anggota RT. Tapi kita kan sudah di sini sudah disepakati bahwa nanti memang dari hasil pinjaman itu nanti ada lebih dana. Nah, tapi lebih dana itu untuk dikumpulkan lalu akan dibagikan nanti saat puasa diberikan kepada semua anggota. Itu tidak usah. Intinya kalau orang minjem dari dana dasawisma itu, dia harus bayar bunga. Lebih administrasi namanya. Ya sama aja, riba, nggak boleh, riba. Setiap pinjaman, kalau orang itu minjem 1 juta, baliknya harus 1 juta. Mau dikasih tahu biaya administrasi atau apa? Kalau administrasi itu ya sesuai, misalnya ada yang harus di print sekian, ada biaya materai sekian, itu jelas. Tapi kalau itu memang tambahan, apalagi jelas itu mau dibagi pas puasa lagi ya, ya itu termasuk riba. Nggak boleh riba. Ya nggak apa-apa. Nggak usah ikut. Ibu-ibu tolong tenang dulu, ini penting, Bu. Ibu-ibu ini asik ngobrol sendiri. Ya, Ibu, ini sering terjadi di banyak dasawisma ya, di RT RW. Ya, kita nabung, kemudian siapa yang mau minjam boleh, tapi nanti mengembalikannya lebih. Ini riba. Walaupun sama-sama ridho, tapi tetap riba. Maka nggak perlu ikut-ikutan seperti ini. Kalau ibu punya kewenangan, dihapuskan saja. Ya, kebiasaan yang seperti ini, karena ini riba. Setiap pinjaman, ketika dia mengembalikan harus dengan tambahan, itu namanya riba. Kalau ada alasan administrasi itu bisa terukur. Berapa biaya yang dikeluarkan itu nggak terlalu besar. Kalau misalnya harus ada materai sekian, 10.000 satu materai, itu bisa terukur. Tapi orang ini beralasan biaya administrasi, tapi kok sudah 10% sendiri, ya ini ketahuan sebenarnya. Ada riba di balik batu. Ya. Baik.